Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita ingin, ayo kita mencintai pasangan kita, bukan menurut cara kita, bukan menurut persepsi kita, bukan menurut bayangan kita, bukan menurut kebiasaan kita. Cobalah perhatikan apa yang diinginkan, yang dirindukan, yang dibayang-bayangkan oleh suami atau istri kita. Nah, tugas kita sebagai orang yang mencintai memenuhinya. Loh, kadang-kadang bukan hal yang apa? Kadang-kadang bukan hal yang berat, itu tidak. Istri kita tidak minta bulan, itu tidak. Ya, paling kalau ada bulan purnama, yuk kita nongkrong di pinggir kali gitu aja nonton bulan purnama. Ya, suami kita juga tidak minta apa-apa macam-macam. Kadang-kadang permintaannya itu adalah hal-hal sederhana, tapi setiap orang itu kan punya kesenangan. Setiap orang itu punya kesenangan dan berharap orang yang mengatakan aku mencintaimu itulah yang menurutinya atau memenuhinya. Kalau tidak, pertama kita merasa tidak dicintai dan lama-lama bisa menjadi curiga. Ya, curiga dong, oh, jangan-jangan ini pasanganku mencintai orang lain. Lihat toh, kita tidak merasa dicintai, ya, lalu kita lama-lama jadi curiga, loh kok dia tidak perhatian sama saya. Aku tidak merasa dicintai, meskipun kalau ditanya kepada sang suami atau sang istri, apakah kamu mencintai suamimu? Ya, saya mencintai suamiku. Tapi anehnya sang suami atau sang istri, aku tidak merasa dicintai. Ya, perbuatannya standar. Ya, karena apa? Dia melakukan mencintai pasangannya dengan cara yang dia bayangkan, dengan kebiasaan yang dia sudah biasa lakukan. Padahal kita memerlukan banyak hal yang lainnya. Lalu apalagi? Ya, akibatnya apalagi? Hambar. Pernikahan menjadi hambar, menjadi tawar, tidak menyenangkan. Ya, lalu kita jadi tidak menggebu, ya, tidak menggebu, tidak bergairah, ya? Tidak bergairah, kita tidak menggebu. Kalau kita punya aktivitas, misalkan kita akan pergi bersama-sama, ya, besok saya akan ke Bandung dengan istri saya. Nah, kalau saya tidak semangat, ya, pergi bersama-sama dengan dia, perjalanan 8-10 jam, lalu bersama dengan orang yang membosankan. Sudah berjalan di jalan tol itu membosankan, bersama dengan orang yang membosankan, ya repot. Ya, tapi saya punya kesenangan. Karena setiap kali kita di mobil, di jalan tol, kita akan ngobrol. Ya, kita akan ngobrol berbagai macam hal. Kalau ngantuk dia tidur, ya. Gantian, setelah itu dia tidur, saya nyetir, ya. Saya nyetir, dia tidur. Pokoknya gantiannya seperti itulah. Adil dong. Adil. Kita selalu gantian. Saya nyetir, dia tidur. Lalu gantian, dia tidur, saya nyetir. Yes. Ya. Jadi kita jadi begini, kehidupan itu menyenangkan. Ya, mau pulang ke rumah, menghabiskan sore itu menyenangkan. Ya, kami sering menghabiskan sore bersama-sama. Dia dari Tegal kita beli poci untuk teh, ya toh. Lalu kita main poci-pocian di rumah, teh poci-pocian di rumah. Nah, itu aktivitas yang kita sukai bersama. Ya, istri saya suka begitu, ya sudah, saya temani, kita menikmati bersama-sama. Kalau tidak, hubungan suami istri itu akan tidak menyenangkan, lalu tidak ada semangat, masa bodoh, lalu kehilangan romantisme, hubungan jadi jauh dan sebagainya. Lama-lama bosan. Kalau lama-lama bosan. Nah, kalau bosan repotnya lalu cari ganti. Nah, itu kan repot, tidak boleh. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, kita harus membuat hubungan ini makin lama menyenangkan. Lalu apalagi mudah marah, ngambek, ya, bete, bosan, gampang tersinggung, emosi dan sebagainya. Nah, itu suasananya. Suasana yang karena apa? Kebutuhan emosi kita itu, orang kalau kebutuhannya itu, keinginannya tidak terpenuhi, itu emosi naik loh. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu hari ini tidak dipenuhi, besok tidak dipenuhi, berikutnya tidak penuhi, minggu depan tidak penuhi, itu lama-lama emosi naik. Akibatnya apa? Mudah marah. Ya, emosi mudah tersulut, ya, lalu sakit hati, kemudian kita jadi
malas gitu ya, dengan istri, dengan suami itu malas, kehilangan kepercayaan, kehilangan kegairahan dari pasangan kita, dan lama-lama komunikasi buruk. Ya, karena kita tidak pernah menghabiskan waktu bersama yang disukai. Komunikasi buruk. Nah, yang repot adalah lalu memilih aktivitas di luar. Ya, suami asik dengan hobi dan teman-temannya. Istri melakukan hal yang sama. Nah, karena itulah akibatnya. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang yang kita cintai, akibatnya yaitu kita jadi merasa tidak cintai, lalu hubungan jadi hambar, sakit hati dan sebagainya.